Saya seorang suami yang sudah menikah kurang lebih 10 tahun, tetapi belum dikaruniai momongan. Sudah berbagai cara sudah saya lakukan, berobat ke dokter dan sampai terapi dengan herbal sudah saya lakukan. Doa pun tidak putus saya panjatkan pada Allah. Sudah banyak uang yang saya keluarkan, ternyata berobat melalui medis dan herbal sama-sama mahal dan menghabiskan biaya. Saya hanya pekerja serabutan, tidak menentu. Kalau uang sudah terkumpul dan digunakan untuk beli obat, ternyata kehidupan sehari-hari saya keteteran atau kurang mencukupi. Saat itu saya putuskan untuk berhenti berobat yang dari dokter setelah habis biaya banyak, lalu saya beralih ke herbal. Ternyata sama hasilnya, habis biaya banyak juga. Lalu saya putuskan untuk berhenti dan pasrah pada Allah saja dan hanya doa yang bisa saya lakukan saat ini. Tetapi alangkah kagetnya saya ketika saya mendengar Al-Ustadz mengatakan orang yang berdoa tanpa usaha sama saja memerintah Allah dan Allah tidak mau diperintah manusia. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, apakah sikap saya di atas termasuk memerintah Allah? Karena saya hanya berdoa saja tanpa berusaha setelah usaha yang saya lakukan dahulu belum ada hasilnya. Kemudian saya putuskan pasrah dan berdoa. Yang kedua, mohon tausiahnya tentang kehidupan saya. 3, mohon doanya Ustadz supaya saya cepat punya momongan dan dapat istiqomah ngaji di binaan dekat rumah saya. Lah kamu tidak punya anak saja, hidupmu sudah sulit gitu. Mau dikasih anak kan tambah. Maka prasangka baik pada Allah. Belum tentu orang yang diberi anak itu lebih baik, belum tentu yang tidak diberi anak itu tidak baik. Ya, coba dibaca surat Asy-Syura. Sebagai petunjuk kita. Itu harusnya pelajaran bahwa manusia tidak bisa membuat manusia. Ya, kowe ora iso nggawe anak. Kalau bisa membuat anak, mestinya tinggal nggawe model, ya toh. Tidak bisa membuat anak. Dan kalau saya lihat apa yang kamu sampaikan tadi, kamu sudah berusaha. Dokter, herbal, sudah maksimal. Ya, samping itu ya sudah secara dohiriyah berarti kamu sudah mempeng juga. Mempeng apa tuh kok guyui? Disempeng bentang dadi anak. Oh ternyata ya ora dadi. Berarti memang manusia itu nggak bisa buat anak. Maka jangan dibangga-banggakan anakmu. Dan jangan kecewa kalau tidak diberikan oleh Allah anak. Ya. Coba dibaca ayatnya. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 49 dan 50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha' inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ini perhatikan betul-betul ini. Tidak hanya yang bertanya saja, yang lain-lain yang belum bertanya ini pun coba perhatikan. Ya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ya enggak? Yang berkuasa menciptakan semua makhluk itu Allah. Allah berkuasa membuat anak perempuan untuk kamu. Berkuasa membuat anak laki-laki untuk kamu manusia. Berkuasa juga membuat anak laki-laki dan perempuan untuk kamu.
Dan berkuasa juga menjadikan kamu mandul tidak punya anak. Ya. Innahu alim qadir. Gitu enten ta? Allah Maha Kuasa, Maha mengetahui dan Maha Kuasa. Ya. Karena ada orang punya anak 5 putri semua kepingin. Terus aku tak tambah si jingkas wae. Kepingin 1 lagi tapi yang laki-laki. Dikalah tambah 1 lagi keluar putri lagi. Nah, berarti nek iso gawe to kamu? Mung sak derma ngono kuwi to. Ada lagi yang anaknya laki semua. 11. Nanti dadi ke-11an wis cukup. Ora komplit saya kepingin punya anak perempuan. Anak sani kepingin dilala lahir laki-laki lagi. Ya ta? Nah, maka itulah itu menunjuk kalau kamu bisa membuat anak mesti karek sak karepmu gawe lanang apa wedok. Sak karepmu aja tuh. Karena enggak bisa. Justru kamu tidak punya anak 10 tahun, ya. Mungkin Allah menghendaki kamu mandul. Yang mandul yang perempuan bisa juga, yang mandul laki-laki juga bisa. Ya, kalau yang mandul perempuan, yang laki-lakinya sehat, kepengen punya anak gampang, nikah lagi. Nah, nikah lagi istri saya enggak boleh itu. Kalau istrinya enggak boleh ya jangan kepengen anak. Ya. Kalau Allah boleh enggak nikah lagi? Boleh. Nah kalau yang mandul laki-laki, ya istrinya nikah lagi boleh enggak? Boleh kalau udah cerai dengan suaminya. Nikah lagi boleh. Jadi kita berprasangka baik pada Allah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu tidak mempunyai anak itu tentu tidak suka. Tapi Allah di balik itu mungkin ada kebaikannya buat kamu. Bisa jadi kamu diberi anak terlalu senang, gembira. Tapi ingat di balik itu mungkin ada madorotnya bagi kamu. Pada surat Munafikun ayat 9. Coba nanti apa yang saya sampaikan ayat-ayat ini kamu renungkan di rumah. Surat Al-Munafikun nomor surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya kan? La tulhikum amwalukum wa auladukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan menjadikan hartamu, anak-anakmu menjadikan kamu lupa mengingat Allah. Barang siapa yang hatinya menjadi lupa mengingat Allah karena disibukkan oleh hartanya, karena terlalu mencintai anaknya, disibukkan menuruti kemauan-kemauan anaknya, sehingga lupa menjadi jauh dengan Allah, faulaika humul khasirun. Kamu menjadi orang yang merugi. Nah, kalau tidak punya anak kan tidak mungkin disibukkan dengan anaknya, wong tidak punya anak. Jadi terhindar dari kerugian yang disibukkan karena anak tadi, terhindar dari itu. Surat At-Taghabun coba, ayo dibaca 14. Surat At-Taghabun nomor surat 64 ayat 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu,
maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, perhatikan itu. Sampai di situ yang menyangkut anak tadi dan istri. Dan bahwa istri-istrimu, anak di antara istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya, musuh maksudnya kalau bapak ingin melakukan suatu kebaikan, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, kadang-kala dimusuhi oleh anaknya. Nah, kadang-kala dimusuhi oleh istrinya maksudnya juga suaminya, jodohnya lah. Ya. Nah, kalau tidak punya anak kan tidak mungkin dimusuhi oleh anaknya. Itu antara hikmah-hikmah yang diambil. Bapaknya mau ngaji, bapaknya mau sholat, bapak mau zakat, anaknya kadang-kala tidak boleh. Ya. Ibu sudah melihat film Cahaya Hati belum? Itu perlu nanti kapan-kapan ibu harus melihat, bapak-bapak melihat. Itu film sejarah, bukan film khayalan. Bukan seperti film Tuyul, Mbak Yul, ya, Nyai Roro Kidul, Nyi Blorong, terus apa itu orang pocongan mencolot itu. Nah lihat itu. Nah itu semua itu film khayalan. Kalau Cahaya itu film sejarah, kejadian sejarah diwujudkan biar bisa dilihat dengan mata. Kejadian itu tahun 86. Perjuangan Masjid Tafsir Al-Quran. Awal-awal didirikan di suatu daerah. Mengalami seperti itu. Jadi jangan seperti bapak-bapak ibu-ibu yang ngerti merdubleng nek wah gedungnya megah apik wae lah ngerti wis apik. Tahun 2009 mulai punya gedung ini baik. Dulunya ya jelek. Apalagi yang daerah-daerah MTA baru itu tidak sepi dari hambatan rintangan. Maka seperti gambarannya nanti silahkan untuk melihat film Cahaya Hati. Ya, rumahnya dirusak, tanaman jagung sudah mau panen babati, ya, ngaji digebuki sampai terjadi dicerai oleh suaminya karena ngaji. Udah, itu kejadian betul bukan cerita ngoyoworo. Pelaku-lakunya ya iya neng kene. Antara lain Wahidi dari Mduro itu. Suradi, mungkin doyak-oyak dia itu, doyak-oyak Suradi, itu bae melu nonton, di situ doyak-oyak bae melu nonton deh lah, itu pelaku-pelaku, nanti bisa dilihat. Nanti itu belum selesai masih ada sambungannya, ada yang sampai dikepetel kepalanya, dipetel betul, ke rumah sakit sampai di pengadilan. Ada lagi yang rumahnya lempari batu, bukan kerikil, batu. Batu sak kambil-kambil nanti ora iso batune tiba mergone ora mlebu nggon rengnya itu tidak masuk. Iya. Tapi pertolongan Allah selalu datang. Nah, sampai sekarang yang dulu desa yang pelosok begitu sekarang sudah sampai masuk kabupaten kota. Sekarang sudah ada 10 cabang di tempat itu. Nah. Itu semua antara lain ada yang bapak dimusuhi anaknya, istri dimusuhi suaminya karena untuk mengikuti kebenaran. Maka kembali pada pertanyaan, kalau sekedar tidak diberi anak, ya ambil hikmahnya. Mungkin anak itu nanti akan menjadi fitnah, jadi ujian. Ada lagi yang orang belum mempunyai anak minta kepada Allah setelah diberi anak saking senenge, senenge dadi anak, wis diarep-arep 10 tahun akhirnya berhasil. Akhirnya anaknya itu tidak dijadikan anak tapi dijadikan Tuhan. Lebih ditaati perintah anak daripada perintahnya Tuhan. Coba dibaca surat Al-A'raf
Itu ada ayatnya, bukan karangan saya. Ya. Surat Al-A'raf 189 sampai 190, coba dibaca. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 189 dan 190. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya yakni suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang soleh, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya kan? Ada ayat. Suami istri nikah. Setelah nikah, suami mengumpuli istrinya, akhirnya istrinya menjadi mengandung, hamil. Hamil dari pertama ringan. Lama-lama hamil itu menjadi berat, bagi berat lah. Setelah itu timbul mohon kepada Allah. Ya Allah, mohon diberikan anak yang soleh. Ya, kalau nanti Allah memberikan anak yang soleh atau solikah kepada pasangan suami istri tadi, dia akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Nah, tatkala Allah telah memberikannya anak yang soleh tadi, tidak bersyukur, tapi malah menjadikan anaknya itu sebagai Tuhannya. Coba ayat 190-nya, falamma tadi. Ayat 190. Falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallah amma yusyrikun. Ya. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, yang baik kan, maka keduanya maksudnya ayah ibunya tadi menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya. Jadi musyrik. Nah, diberi anak yang baik betul, sudah ayah ibunya malah mensekutukan Allah dengan anaknya tadi. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di situ ada notnya, coba dibaca. Maksudnya orang-orang musyrik itu menjadikan sekutu bagi Tuhan dalam menciptakan anak itu dengan arti bahwa anak itu mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sembah. Karena itulah mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Syam dan sebagainya. Nah, kan? Atau malah menjadikan anak itu menjadi Tuhannya. Kalau anak sudah menjadi Tuhannya, dikatakan oleh Rasulullah itu sudah gejala-gejala akan datangnya kiamat. Tanda ketika Nabi ditanya tentang yas'alunaka anis sa'ah, tanya tentang orang padamu, tanya tentang hari kiamat. Nabi tidak tahu itu urusan Allah. Hanya aku diberitahu tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat itu apabila budak melahirkan tuannya. Ya. Budak melahirkan tuannya.
Jadi yang dilahirkan tadi menjadi tuan, yang melahirkan jadi budak. Dengan kata lain, ibu yang melahirkan lagi, ibu yang melahirkan anak tadi diperlakukan oleh anaknya seperti budaknya. Anak yang dilahirkan oleh ibunya tadi diperlakukan oleh ibunya seperti tuan. Nah, budak kan selalu taat kepada tuannya. Syirik begitu itu. Maka tidak diberi anak, tidak perlu khawatir. Yang penting nikmat yang paling besar itu diberi iman, Islam. Ya. Nah, sekarang kurang anak saja, jangan sampai terus putus asa dalam arti aku usaha dokter, usaha herbal, usaha doa tidak dikabulkan. Jane Allah itu ada apa tidak? Ya, katanya Allah perintah ya, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan kepada. Ternyata kok tidak. Jane mendengar apa tidak? Kalau Allah ada itu mendengar apa tidak? Katanya innallaha sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya sudah berdoa 10 tahun orang dirungokke. Nah, nanti jadi putus asa begitu, malah jadi kufur. Sudah rasa nggak baik pada Allah. Mungkin ini belum diberi oleh Allah, ada hikmahnya. Sudah. Belum, bisa jadi nanti diberi kalau sudah berapa tahun begitu diberi juga bisa. Allah kalau mau memberi. Ya, istrinya Ibrahim, namanya Syarah, itu karena Nabi Ibrahim mau diberi anak malah kaget padahal istrinya mandul. Ibunya Yahya juga begitu, Nabi Zakaria sudah tua. Ya, sudah tua, istrinya mandul. Tahu-tahu dikabari oleh Allah karena dia yang mohon kepada Allah. Hanya diberi kabar istrimu mau hamil, kaget itu malah. Padahal istri saya mandul sudah tua, lah kok hamil. Untuk meyakinkan, ya Allah, untuk meyakinkan apa yang kau kabarkan pada aku akan diberi anak itu berilah tanda-tandanya. Nah, Allah memberikan tandanya nanti kalau kamu tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari. Kamu bukan sakit, tidak sakit tapi kamu tidak bisa berbicara dengan kecuali dengan isyarat-isyarat saja. Nah, itu tandanya. Allah memberikan kamu. Sudah mandul punya anak juga. Maka tidak putus asa, usaha tetap usaha. Ya, doa tetap doa. Sekarang belum dikabulkan, mungkin ada hikmahnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Siapa tahu nanti Allah mengabulkan nanti. Setelah kami siap mendidik anak, jangan sampai ya kadang-kala kita tidak tahu siapa kita, tapi Allah tahu siapa kita. Kira-kira belum tentu diberi anak jadi baik. Kalau sekarang banyak doa dekat pada Allah karena pengen punya anak. Jangan-jangan setelah diberi anak nanti dia sudah lupa mohon pada Allah, terus tunduk patuh kepada anaknya, tidak bisa dididik baik, mempertuhan anaknya. Kan jadi syirik. Maka kalau Nabi Ibrahim, dulu ya begitu Nabi Ibrahim. Tapi tujuannya baik, memohon pada Allah supaya diberi keturunan untuk meneruskan perjuangannya. Dan setelah diberi putra namanya Ismail, sudah tua baru punya anak itu, tampak sekali Ibrahim itu sangat mencintai anaknya. Sangat mencintai. Ya, akhirnya diuji oleh Allah. Kamu lebih cinta pada anakmu apa cinta kepada Allah? Diuji Nabi Ibrahim. Ujiannya berat itu. Ibrahim diperintah apa? Menyembelih anak satu-satunya yang sangat dicintai. Suruh belih anaknya. Ya, ternyata Ibrahim lebih cinta kepada Allah. Walaupun terhadap anak yang disukainya. Ya, dibelih betul itu. Tapi karena itu ujian, ternyata Ibrahim tidak ragu-ragu, ini perintah Allah, belih sudah. Ternyata setelah akan dibelih, tahu, qad sadaqta ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi perintah Allah lewat mimpi tadi, kamu benar. Dah, itu hanya ujian buat kamu Ibrahim. Jangan kamu teruskan menyembelih anakmu, gantilah sembelihan itu dengan binatang yang besar, itu ujian. Ya, Nabi itu diuji,
Nah, kalau kita nanti punya anak terus terlalu mencintai anak, kita jadi orang lupa pada Allah, nanti terkena di surat Al-Munafikun dan surat At-Taghabun tadi. Ya toh? Jadi kan anaknya itu menjadi Tuhannya seperti surat Al-A'raf tadi. Maka kalau sekarang belum diberi oleh Allah, prasangka baik aja lah. Insya Allah tetap berusaha menurut kemampuan yang ada. Nanti kalau dipandang Allah baik punya anak ya diterima. Kalau tidak sampai tua sampai mati termasuk nggak punya anak ya enggak apa-apa. Ya, malah tidak ditanya tentang anakmu bagaimana nggak ditanya. Tidak pusing karena anaknya. Bapak-bapak yang punya anak itu apa dikira senang terus toh? Ada yang ibu pusing ke oleh anaknya. Ya. Ya turu keling anake ya nek kok urung mulih ora iso turu-turu. Anggerene ya tahu sepeda motor neratap kanggo ge anakku. Apalagi ada berita ini kecelakaan maut di sini karena mabuk. Wis deg-degan sok ge anakku yo ge. Nah gitu kan. Nah, tapi kalau tidak punya anak bebas dari itu. Nek berita mabuk ya, kemudian nabrak truk nabrak karena mabuk. Krungu berita, kuwi ge anake sapa? Kuwi kan gitu. Ini anake dhewe ya ngono, wah kuwi ge anakku iki. Deg-degan ra iso turu. Ambil hikmahnya. Tapi jangan putus asa. Tetap berdoa kepada Allah, berusaha menurut kemampuan yang ada. Nah, jangan putus asa.